Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Nah, bagaimana dengan tantangan yang kemarin? Apakah sudah diselesaikan? Wah, hebat sekali anak-anak sudah menyelesaikan tantangan yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama matematika. Nah, kita akan belajar tentang bilangan terprima dan faktorisasi prima. Nah, ini materi yang baru. Budi meminta anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nanti jika ada tantangan yang lebih seru lagi, anak-anak bisa menyelesaikan tantangan. Oke? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan prima. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Nah, apa itu bilangan prima? Ayo, siapa yang tahu? Nah, anak-anak, bilangan prima itu merupakan bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jika anak-anak mau menghafalkan, ini adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 99, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 91, dan juga 97. Nah, anak-anak, kita bisa menentukan bilangan prima dengan cara mencari faktornya. Nah, yang harus kita ketahui dulu, apa sih faktor itu? Nah, faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Nah, pasti kalian masih bingung ya? Nah, di sini Budoma ada contohnya. Soalnya yaitu adalah tentukan faktor dari 9. Nah, caranya kita akan menggunakan huruf T besar. Ingat, kita menggunakan apa? Huruf T besar. Nah, soalnya kalian tulis di bagian atas. Tadi yang ditanyakan faktor dari berapa? Oh, dari 9. Nah, kemudian selanjutnya 9 dibagi 1, hasilnya berapa? Oh, 9. Pintar sekali. Selanjutnya lagi, 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3, pintar sekali. Nah, jadi faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Budoma, itu 3-nya kan ada 2. Kok yang ditulis cuma 1? Ya anak-anak, dalam menentukan faktor, jika ada 2 angka yang sama, kita tuliskan 1 saja. Jelas ya? Oke. Contoh yang kedua. Tentukan faktor dari 45. Yo, angkanya mulai semakin membesar ya. Kalian boleh sambil coret-coret anak-anak untuk belajar. Jangan lupa T-nya dipasang dulu. Kemudian angka 45 diletakkan di paling atas. Seperti biasa, yang pertama dibagi adalah angka yang paling kecil, yaitu dibagi 1 terlebih dahulu, hasilnya 45. Selanjutnya dibagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa, berarti dibagi 3. 45 dibagi 3 berapa? Ayo, 15. Setelah itu dibagi 4. 45 dibagi 4. Nggak bisa Budoma, berarti dibagi 5. 45 dibagi 5, hasilnya berapa? 9. 45 dibagi 6, nggak bisa. 45 dibagi 7, nggak bisa.
45 dibagi 8? Nggak bisa. 45 dibagi 9. Loh, di situ sudah ada angka 9. Jadi, faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Anak-anak, dalam kalian menuliskan di bagian jadi, di sini Bu Dema menulisnya muter ya anak-anak ya. Dari mulai angka 1 sampai angka 45. Jadi muter membentuk huruf U. Jelas ya anak-anak ya? Bu, kalau dibalik dari 45 dulu, tidak boleh anak-anak. Karena yang harus kalian tulis angka yang paling kecil dulu. Ya, angka yang paling kecil dulu. Oh iya Bu Dema, kalau tadi pas ngitung 45, tapi yang angka 3-nya kelewatan, langsung angka 5 boleh tidak? Tidak boleh, tetap harus urut dari angka 1 dulu. Jelas ya sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu tentang faktor prima. Faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, contoh yang pertama, tentukan faktor prima dari 30. Seperti biasa, T-nya jangan sampai lupa. Nah, 30-nya tetap di atas. Pembaginya tetap mulai dari yang paling bawah. Dibagi 1 menghasilkan 30. Dibagi 2 hasilnya 15. Dibagi 3 hasilnya 10. Dibagi 4 tidak bisa, berarti dibagi 5, hasilnya 6. Jadi, nah kalau faktor, ditulis semua ya anak-anak ya. Faktor itu ditulis dari angka 1 sampai angka 30. Tapi Bu Doma soalnya kan faktor prima, bukan faktor. Nah, jadi faktor primanya yang kalian tulis adalah bilangan prima. Ayo kembali ke depan. Tadi bilangan primanya berapa saja? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Nah, berarti bilangan prima yang ada di soal tersebut tadi ada berapa? Ya, angka 2, 3, dan 5. Sekarang kita coba contoh kedua yuk. Nah, contoh kedua, tentukan faktor prima dari 60. T-nya jangan lupa, tuliskan 60-nya di bagian atas. Kalian hitung dengan membagi dari angka 1. Nah, kemudian angka 2. Kemudian angka 3. Angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7-nya nggak bisa. Nah, kemudian kalian tuliskan dulu faktornya. Semua ditulis ya. Ingat membentuk huruf U dari angka 1 sampai dengan angka 60. Kemudian, nah jadi faktor prima dari 60, bilangan primanya berapa? Oh, ada 2, ada 3, dan ada 5. Jelas ya? Oke, untuk selanjutnya, nah ini adalah tahap yang terakhir, yaitu adalah faktorisasi prima. Anak-anak, faktorisasi prima itu adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kita bisa mencari faktorisasi prima itu dengan cara membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Ingat, yang digunakan untuk membagi hanya bilangan prima ya. Nah, cara mengerjakannya ada 2 cara, bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan pohon faktor. Nah, daripada kalian bingung membayangkannya, kita coba yuk dengan contohnya. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 36. Nah, kalian bagi dengan bilangan prima terlebih dahulu. Cara yang pertama, nah, 36 dibagi dengan 2 karena bilangan prima ya anak-anak. Angka 1 bukan bilangan prima loh.
Kemudian hasilnya 18. 18 dibagi lagi dengan bilangan prima, menghasilkan 9. 9 dibagi lagi dengan bilangan prima. Loh, Bu Doma, kok bukan 2? Memangnya 9 dibagi 2 bisa? Oh, tidak bisa. Jadi betul ya kalau dibagi dengan bilangan prima 3. Ya, hasilnya 3. Sudah selesai? Oh, belum. Berarti 3 harus dibagi berapa? Dibagi 3 lagi sampai dengan menghasilkan 1. Nah, sampai di sini ya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau kalian bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maaf, itu Bu Doma nulisnya kok 3 ya? Harusnya 2. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Kalian tuliskan 36. Nah, kalian bentuk pohon seperti pada gambar. Seperti biasa, yang pertama digunakan untuk membagi yaitu bilangan prima. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi dengan 2 lagi hasilnya 9. Lalu dibagi 3 itu hasilnya 3. Dibagi dengan 3 lagi hingga menghasilkan 1. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Ya. Atau kalian bisa tuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Bu Doma ingatkan sekali lagi, Bu Doma minta maaf, Bu Doma menulisnya salah. Itu kok 3 pangkat 3 ya? Yang betul adalah 3 pangkat 2. Oke, nah untuk contoh yang kedua, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 60. Cara yang pertama menggunakan pembagian. Nah, 60 dibagi dengan 2 hasilnya 30. Lalu dibagi dengan 2 menghasilkan 15. Dibagi 2, tidak bisa. Dibagi 3 hasilnya 5. Terus 5 dibagi berapa? Dibagi 3. Oh, tidak bisa. Berarti dibagi 5 hasilnya 1. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Caranya hampir sama, hanya pada dasarnya bagian lambangnya saja anak-anak atau bagian gambarnya saja yang berbeda. Iya kan? Nah, jadi anak-anak, cara pertama dan cara kedua itu adalah faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kalian bisa tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jelas sampai di sini? Baik anak-anak, untuk latihan hari ini, nah, Bu Doma minta anak-anak mengerjakan latihan dengan menggunakan cara ya. Boleh kalian pilih cara yang paling mudah, boleh menggunakan pohon faktor, atau mungkin kalian ada referensi dari guru les menggunakan cara yang lebih mudah. Oke? Nah, soal nomor 1, tentukan bilangan prima yang kurang dari 30. Tadi di bagian tabelnya tadi kan sudah ada. Kalian bisa salin ke anak-anak di buku tulis kalian untuk menghafalkan. Nah, soal yang kedua, tentukan faktor prima dari yang pertama 25, yang kedua 15. Soal yang ketiga, tentukan faktorisasi prima dari 40 dan yang B 100. Nah, jangan lupa untuk menyelesaikan tantangannya ya. Kalau yang kemarin tantangannya belum selesai, diselesaikan dulu. Jangan sampai menunda tantangan, nanti lama-lama akan menumpuk. Nah, untuk pembelajaran matematika hari ini, Bu Doma akhiri. Bu Doma tetap ucapkan terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari Bu Doma.
Ingat, untuk challenge hari ini, yang pertama anak-anak harus presensi dulu, kemudian yang kedua harus menyimak materinya loh. Kalau tidak menyimak materi, tidak tahu yang diminta mengerjakan yang mana, terus disuruh apa. Ya, baru yang ketiga kalian mengerjakan latihannya. Oke, tetap semangat, selalu ceria, ya, selalu bahagia. Kalau kalian bahagia itu berarti semangatnya akan semakin memuncak. Jangan lupa tetap berdoa, jaga kesehatan, nurut dengan orang tua. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.